Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Craig Braden yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bagian 1, Bab 2, Menghancurkan Paradigma. Eksperimen-eksperimen yang mengubah segalanya. Segala sesuatu harus berdasarkan gagasan sederhana. Ketika kita lantas menyingkapkannya, ia akan menjadi sangat menarik dan indah, sehingga kita akan saling berkata, "Ya sudah, tentu demikian adanya, tidak bisa yang lain lagi." John Wheeler, fisikawan. Ada dua cara untuk dibodohi. Pertama, dengan mempercayai apa yang tidak benar. Kedua, dengan menolak mempercayai apa yang benar. Soren Kierkegaard, filosof. Sinar matahari pagi merebahkan bayangan panjang pegunungan Sangre de Cristo, darah Kristus yang menjulang di belakang kami ke arah timur. Saya hendak menemui teman saya, Joseph, bukan nama asingnya, di lembah sana sekedar untuk berjalan-jalan, ngobrol, dan menikmati pagi. Saat berdiri di pinggir ladang yang terhampar luas, yang menghubungkan New Mexico Utara dengan Colorado Selatan, kami bisa melihat sekian hektar ke seberang ladang yang memisahkan kami dari retakan raksasa jurang Rio Grande, yang membentuk tepi sungai Rio Grande. Keharuman bunga sage gurun terasa semerbak pagi itu, dan ketika kami memulai perjalanan, Joseph bertutur tentang keluarga vegetasi yang menyelimuti lahan. Seluruh ladang ini, ia memulai, sejauh mata memandang, bekerja bersama-sama sebagai tanaman tunggal. Kehangatan nafasnya berpadu dengan dinginnya udara pagi, dan uap awan kecil bertahan selama beberapa detik kala ia mengucapkan setiap kata. Ada banyak semak di lembah ini, ia melanjutkan, dan setiap tanaman terkoneksi dengan tanaman lainnya melalui sistem akar yang tak terlihat. Meskipun tersembunyi dari mata kita di bawah tanah, akar tersebut tetap ada. Seluruh ladang adalah satu keluarga sage. Dan seperti keluarga lainnya, pengalaman satu anggota sampai tingkat tertentu turut dirasakan oleh yang lainnya. Saya merenungkan ucapan Joseph, sebuah metafora yang indah tentang bagaimana kita terkoneksi dengan yang lain dan dunia di sekitar kita. Kita telah digiring untuk berpikir betapa kita serba terpisah, baik dari satu sama lain, dari dunia kita maupun dari semua yang terjadi di dalamnya. Karena anggapan tersebut, kita merasa terisolasi, sendiri, dan terkadang tidak berdaya untuk mengubah hal-hal yang menyakitkan bagi kita dan orang lain. Celakanya, kita dibanjiri buku dan lokakarya pertolongan mandiri atau self-help yang menyatakan betapa terkoneksinya diri kita, betapa besarnya kekuatan kesadaran kita, dan betapa umat manusia sebenarnya adalah satu keluarga besar. Saat mendengarkan Joseph, saya tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata pujangga besar Jalaluddin Rumi ketika melukiskan keadaan kita. Sungguh kita ini makhluk aneh, katanya. Yang duduk di neraka di dasar kegelapan, kita takut pada keabadian kita sendiri. Tepat sekali, pikir saya. Tanaman di ladang ini tidak sekedar terkoneksi, namun memiliki kekuatan bersama yang lebih besar dari apa yang dimiliki jika terpisah sendiri-sendiri. Setiap semak yang berada di lembah, misalnya, hanya mempengaruhi area kecil tanah yang mengitarinya. Tetapi, tempatkan ratusan atau ribuan semak secara bersamaan, maka Anda akan menemukan kekuatan yang patut diperhitungkan. Bersama-sama, rimbunan semak mengubah berbagai karakteristik seperti pH tanah demi memastikan kelangsungan hidupnya. Dan seraya melakukan itu, produk sampingan dari keberadaan mereka yaitu oksigen yang berlimpah menjadi kebutuhan dasar kita. Sebagai sebuah keluarga besar, tanaman ini bisa mengubah dunia. Sesungguhnya bisa jadi kita memiliki lebih banyak kesamaan dengan sage di lembah New Mexico dibandingkan dengan yang Anda kira. Sebagaimana mereka memiliki kekuatan individual atau kolektif untuk mengubah dunianya, kita pun demikian.
Penelitian yang sedang berkembang menyebutkan bahwa kita lebih dari sekedar pendatang baru yang melintasi alam semesta yang telah komplit sejak dahulu kala. Bukti eksperimental mengarah pada kesimpulan bahwa sebenarnya kitalah yang menciptakan alam semesta selagi kita menjalaninya dan menambahkan pada apa-apa yang sudah ada. Dengan kata lain, kita adalah energi yang membentuk kosmos sekaligus makhluk yang merasakan apa yang kita ciptakan sendiri. Semua ini karena kita berkesadaran, dan kesadaran merupakan substansi yang sama yang darinya alam semesta ciptakan. Inilah esensi teori kuantum yang sangat mengganggu Einstein. Sampai akhir hayatnya, ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa alam semesta terpisah dari kita. Merespons analogi terkait pengaruh kita terhadap dunia dan eksperimen-eksperimen yang menunjukkan betapa materi berubah ketika kita mengobservasinya, ia hanya berujar, "Saya senang berpikir rembulan berada di sana meskipun saya sedang tidak melihatnya." Manakala peran kita dalam penciptaan masih belum sepenuhnya dipahami dengan cepat, eksperimen-eksperimen pada tataran kuantum jelas menunjukkan bahwa kesadaran memiliki efek langsung terhadap partikel-partikel paling mendasar dari penciptaan. Dan kitalah sumber kesadaran tersebut. Mungkin John Wheeler, profesor emeritus di Princeton sekaligus kolega Einstein, telah merangkum dengan baik peran yang baru kita pahami ini. Penelitian Wheeler membuatnya percaya bahwa kita hidup di dunia yang sebenarnya diciptakan oleh kesadaran itu sendiri. Proses yang ia sebut sebagai semesta participatory atau participatory universe. Menurut prinsip participatory, ujar Wheeler, kita bahkan tidak akan mampu membayangkan sebuah semesta yang tidak memiliki pengamat karena material penyusun semesta yang paling utama adalah tindakan-tindakan dari pengamat partisipan. Ia menawarkan poin utama teori kuantum. Katanya, tidak ada fenomena elementer yang bisa disebut sebagai fenomena sampai ia menjadi fenomena yang terobservasi. Ruang adalah matriks. Jika material pembentuk alam semesta berasal dari observasi dan partisipasi observasi dan partisipasi kita, maka apakah yang kita ciptakan? Untuk membuat apapun, awalnya harus ada sesuatu agar kita bisa mulai mencipta. Sesuatu yang mudah dibentuk atau semacam lempung untuk membentuk alam semesta. Nah, lantas apa yang membentuk alam, planet, dan tubuh kita? Bagaimana seluruh hal tersebut berkaitan? Apakah kita benar-benar memiliki kontrol atas segalanya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus bergerak melampaui batas-batas pengetahuan tradisional, sains, agama, dan spiritual dan mengawinkannya menjadi satu pengetahuan yang lebih besar. Disinilah matriks ilahi mengemuka. Bukan berarti ia memainkan peran kecil sebagai produk sampingan alam semesta atau bagian dari ciptaan semata. Matriks adalah ciptaan itu sendiri. Matriks adalah material yang menyusun segala sesuatu sekaligus wadah untuk segala sesuatu yang tercipta. Saat memikirkan matriks seperti itu, saya teringat bagaimana seorang kosmolog, Joel Primack, dari Universitas California menjelaskan betapa singkat proses penciptaan dimulai. Alih-alih menerima Big Bang sebagai dentuman yang terjadi di suatu tempat, sesuai cara lazim kita memahaminya, ia berkata, Big Bang tidak terjadi di suatu tempat di angkasa. Ia mengisi seluruh ruang. Big Bang adalah ruang itu sendiri, yang meledak menjadi sebentuk energi baru sebagai energi itu sendiri. Sebagaimana awal dari semesta adalah ruang itu sendiri yang termanifestasi secara energetik, matriks adalah realitas itu sendiri, segenap kemungkinan yang selalu bergerak sebagai esensi abadi yang menghubungkan segalanya. Kekuatan sebelum permulaan. Kompilasi tulisan kuno dari India yang diberi nama Weda merupakan salah satu naskah tertua di dunia dan dipercaya beberapa akademisi berasal dari 7.000 tahun silam. Pada salah satu bagian Weda yang paling populer, Rig Veda, terdapat deskripsi tentang kekuatan yang mendasari penciptaan di mana segala sesuatu dibentuk, kekuatan yang ada di sana sebelum permulaan. Kekuatan ini yang disebut Brahman, disebut tidak terlahir.
Di dalamnya bersemayam segala sesuatu yang ada. Lebih lanjut, teks tersebut menguraikan bahwa segala sesuatu ada karena yang satu bermanifestasi sebagai yang banyak, dari yang tanpa bentuk menjadi berbentuk. Dalam bahasa yang berbeda, kita bisa memikirkan matriks ilahi dengan cara yang sama persis, yaitu sebagai kekuatan yang eksis sebelum kekuatan-kekuatan lainnya. Ia adalah wadah yang menampung alam semesta sekaligus cetak biru bagi segala sesuatu yang terjadi di dunia fisik. Karena merupakan substansi alam semesta, mereka masuk akal jika ia eksis sejak awal penciptaan. Jika memang demikian, pertanyaan logisnya adalah, mengapa para ilmuwan tidak menemukan bukti perihal matriks sebelumnya? Pertanyaan penting inilah yang selalu saya tanyakan di setiap kesempatan kepada para ilmuwan dan peneliti yang menelaah medan tersebut. Setiap kali saya melakukannya, respon yang muncul sangat mirip sampai-sampai saya hampir bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Awalnya, muncul raut wajah tidak percaya sehingga dalam kondisi apapun saya selalu menyimpulkan bahwa entah bagaimana sains telah melewatkan penemuan sepenting medan energi yang menghubungkan segala sesuatu yang tercipta. Kemudian, bahasan akan beralih ke masalah peralatan dan teknologi. Kita hanya belum memiliki teknologi untuk mendeteksi medan yang sangat halus. Demikian jawaban yang biasa disampaikan. Meskipun jawaban tersebut mungkin benar dalam beberapa hal, setidaknya selama ratusan tahun ini kita telah memiliki kemampuan untuk membangun detektor yang bisa memberitahu kita tentang keberadaan matriks ilahi, atau ether, atau jaring-jaring penciptaan, atau bagaimanapun kita memilih untuk menyebutnya. Mungkin lebih tepat dinyatakan bahwa sandungan terbesar untuk menyingkap matriks ilahi adalah keengganan sains arus utama untuk mengakui keberadaannya. Kekuatan energi utama ini menjadi esensi dari segala sesuatu yang kita alami dan ciptakan. Ia memegang kunci untuk menguraikan misteri terdalam tentang jati diri kita, juga menjawab pertanyaan tertua tentang bagaimana cara dunia kita bekerja. 3 eksperimen yang mengubah segalanya. Sejarah akan memandang abad yang lalu sebagai abad penemuan dan revolusi saintifik. Bisa dibilang, terobosan utama yang menjadi fondasi seluruh disiplin ilmu terjadi dalam jangka waktu 100 tahun terakhir itu. Dimulai dari penemuan perkamen laut mati pada tahun 1947, model DNA double helix, sampai kemampuan kita membuat miniatur elektronik untuk mikrokomputer, abad ke-20 mencapai sesuatu yang tak pernah terengkuh sebelumnya di bidang kemajuan sains. Walaupun penemuan-penemuan itu membuka pintu untuk berbagai kemungkinan baru, kita masih belum bisa menjawab pertanyaan, apa makna informasi baru ini bagi hidup kita? Sama seperti abad ke-20 yang merupakan abad penemuan, kita bisa melihat abad ke-21 sebagai periode untuk menjadikan masuk akal apa-apa yang ditemukan sebelumnya. Banyak ilmuwan, pendidik, dan peneliti arus utama di masa sekarang terlibat dalam proses ini. Meskipun eksistensi medan energi universal telah diteorikan, digambarkan, dituliskan, dan diimajinasikan dalam waktu yang lama, baru belakangan saja sejumlah eksperimen terkait berhasil membuktikan secara definitif bahwa matriks itu ada. Antara tahun 1993 dan 2000, serangkaian eksperimen revolusioner menunjukkan eksistensi medan energi pokok yang menyelimuti dan merembesi alam semesta. Demi tujuan buku ini, saya memilih 3 eksperimen yang secara jernih mengilustrasikan jenis-jenis penelitian untuk mendefinisikan kembali pemahaman kita akan realitas. Saya menekankan bahwa ini hanya eksperimen-eksperimen representatif karena ada beberapa eksperimen lain yang dilaporkan, tampaknya setiap hari yang memberikan hasil serupa. Eksperimen-eksperimen tersebut sangat mengagumkan, tapi yang paling menarik perhatian saya adalah pola pikir di balik setiap penyelidikan. Ketika para ilmuwan mendesain eksperimen untuk menentukan hubungan antara DNA manusia dengan unsur fisik, misalnya, kita bisa meyakini pergeseran paradigma utama sudah sangat dekat terjadi.
Saya berkata demikian karena sebelum eksperimen ini membuktikan adanya konektivitas tersebut, terdapat paradigma umum bahwa segala sesuatu yang berada di dunia kita terpisah. Seperti yang sering kita dengar, para ilmuwan kolot menyatakan, jika kamu tidak bisa mengukur sesuatu, berarti ia tidak ada. Dan dengan kesadaran yang sama, sebelum terbitnya laporan tentang eksperimen berikut, disebutkan bahwa jika dua hal terpisah secara fisik di dunia, berarti mereka tidak mempunyai efek satu sama lain atau tidak terkoneksi. Tetapi, semua itu berubah di tahun-tahun akhir abad yang lalu. Pada masa inilah, ahli biologi kuantum Vladimir Poponin melaporkan riset yang ia lakukan bersama rekannya, termasuk Peter Garev di Akademi Sains Rusia. Dalam tulisan yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1996, mereka mendeskripsikan serangkaian eksperimen yang menunjukkan bahwa DNA manusia mempengaruhi dunia fisik secara langsung melalui apa yang diyakini sebagai medan energi baru yang menghubungkan keduanya. Saya menduga medan yang mereka temukan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Skenario yang lebih mungkin adalah medan tersebut selalu ada dan semata-mata belum pernah dikenali karena tersusun oleh sebentuk energi yang kita tidak pernah memiliki alat untuk mengukurnya. Dr. Poponin tengah mengunjungi satu institusi Amerika ketika serangkaian eksperimen ini diulangi dan dipublikasikan. Hal paling penting dari studinya, efek gaib, DNA Phantom Effect, yang bercerita tentang dunia kita akan lebih baik bila dirangkum dalam kata-kata Poponin sendiri. Pada pendahuluan laporannya, ia berkata, "Kami percaya penemuan ini memiliki makna yang sangat penting untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme yang mendasari fenomena energi halus, termasuk banyaknya fenomena penyembuhan alternatif yang patut diamati." Jadi, apa yang sebenarnya ingin disampaikan Poponin di sini? Eksperimen 1 memaparkan efek gaib DNA dan penilaiannya mengenai hubungan kita dengan dunia, dengan satu sama lain, dan dengan alam semesta di luar sana. Semua ini tentang DNA dan diri kita. Eksperimen 1. Poponin dan Garev mendesain eksperimen rintisan untuk mengetes perilaku DNA pada partikel-partikel cahaya atau foton, substansi kuantum yang menyusun dunia kita. Pertama-tama, mereka mengeluarkan seluruh udara dari sebuah tabung yang didesain secara khusus menciptakan apa yang dimaksud sebagai keadaan vakum. Secara tradisional, istilah vakum berarti kosong, tetapi bahkan setelah udara dikeluarkan, para ilmuwan tahu sesuatu tetap berada di sana, foton. Menggunakan peralatan yang direkayasa secara presisi sehingga bisa mendeteksi partikel-partikel tersebut, mereka mengukur lokasi-lokasinya di dalam tabung. Mereka ingin melihat apakah partikel-partikel cahaya itu menyebar ke berbagai arah, melekat ke sisi tabung, atau berkelompok dalam sebuah tumpukan di bagian bawah wadah. Temuan awal mereka tidak mengherankan. Foton-foton terdistribusi melalui cara yang sama sekali tidak teratur. Dengan kata lain, mereka tersebar di dalam wadah sesuai perkiraan Poponin dan timnya. Pada bagian selanjutnya dari eksperimen ini, sampel DNA manusia ditempatkan di dalam tabung kosong bersama foton-foton tersebut. Dengan kehadiran DNA, partikel-partikel cahaya itu melakukan sesuatu yang tak terbayangkan siapapun. Dibandingkan dengan pola acak yang sebelumnya telah dilihat, partikel-partikel tersebut menyusun dirinya secara berbeda di hadapan material hidup. Jelas sekali DNA memiliki pengaruh langsung terhadap partikel-partikel itu, seakan membantu mereka membentuk pola teratur melalui kekuatan gaib. Hal ini sangat penting, mengingat tidak ada satupun prinsip konvensional fisika yang bisa menjelaskan efek tersebut. Meskipun begitu, di lingkungan yang terkontrol ini, DNA substansi yang menyusun diri kita diobservasi dan terbukti memiliki efek langsung terhadap material kuantum yang menyusun dunia kita. Kejutan selanjutnya menyeruak ketika DNA dikeluarkan dari dalam tabung.
Ada cukup alasan bagi setiap ilmuwan yang terlibat untuk percaya bahwa partikel-partikel cahaya itu akan kembali dalam keadaan tersebar di seluruh tabung sebagaimana sebelumnya. Menurut eksperimen Michelson-Morley dideskripsikan di bab 1, tidak satupun literatur tradisional menuliskan bisa terjadi sesuatu selain hal ini. Meskipun demikian, mereka menyaksikan kejadian yang sangat berbeda. Foton-foton itu tetap teratur, seakan-akan DNA masih berada di dalam tabung. Dengan kata-katanya sendiri, Poponin mengatakan bahwa foton-foton itu menunjukkan reaksi yang sangat mencengangkan dan di luar dugaan sebelumnya. Setelah mengecek peralatan dan hasilnya, Poponin dan rekan-rekannya berusaha menemukan penjelasan atas apa yang baru saja mereka observasi. Dengan DNA dikeluarkan dari dalam tabung, apa yang mempengaruhi partikel-partikel cahaya itu? Apakah DNA tersebut meninggalkan sesuatu, semacam sisa kekuatan yang masih tertinggal setelah material fisiknya dikeluarkan? Atau apakah ada fenomena lain yang lebih misterius yang tengah terjadi? Apakah DNA dan foton-foton itu masih terkoneksi dengan cara apapun dan dalam tingkatan apapun yang tidak kita sadari, meskipun keduanya terpisah secara fisik dan tidak lagi berada di tabung yang sama? Dalam kesimpulannya, Poponin menulis bahwa ia dan ilmuwan lainnya terpaksa menerima hipotesis kerja bahwa terdapat struktur medan baru yang tengah meningkat. Karena efek tersebut tampak berhubungan secara langsung dengan keberadaan material hidup, maka fenomenanya dinamai efek gaib DNA. Yang mengherankan, struktur medan baru yang ditengarai Poponin terdengar mirip dengan matriks yang telah diidentifikasi Max Planck lebih dari 50 tahun sebelumnya, juga efek-efek yang ditengarai dalam berbagai tradisi kuno. Rangkuman eksperimen 1. Eksperimen ini sangat penting karena sejumlah alasan. Mungkin alasan yang paling jelas adalah eksperimen ini benar-benar memperlihatkan kepada kita koneksi langsung antara DNA dan energi yang menyusun dunia kita. Dari sekian banyak kesimpulan yang bisa kita tarik dari percobaan ini, ada dua hal yang pasti. Yang pertama, ada jenis energi yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Dua, sel atau DNA mempengaruhi materi melalui jenis energi yang tak dikenali tersebut. Di bawah kontrol ketat laboratorium, mungkin untuk pertama kalinya, muncul bukti adanya konektivitas kuat yang dianggap sakral oleh tradisi-tradisi kuno selama berabad-abad. DNA mengubah perilaku partikel-partikel cahaya esensi dunia kita. Seperti yang telah diberitahukan tradisi-tradisi luhur dan teks-teks spiritual zaman dulu, eksperimen tersebut membuktikan bahwa kita memiliki pengaruh langsung terhadap dunia di sekitar kita. Terlepas dari angan-angan dan New Ageisme, dampak ini sangat nyata. Efek gaib DNA menunjukkan kepada kita bahwa di bawah kondisi yang cocok dan dengan peralatan yang tepat, konektivitas ini bisa dibuktikan kebenarannya. Kita akan melihat lagi eksperimen ini di bagian selanjutnya. Meskipun berdiri sendiri sebagai eksperimen yang revolusioner mengenai hubungan antara kehidupan dan materi, dalam konteks ini pula dua eksperimen selanjutnya akan memberikan makna lebih besar pada efek gaib DNA. Eksperimen 2. Riset telah menunjukkan betapa emosi memiliki pengaruh langsung terhadap cara kerja sel-sel tubuh kita. Selama periode 1990-an, sejumlah ilmuwan yang bekerja sama dengan Angkatan Darat Amerika meneliti apakah kekuatan perasaan kita memiliki efek terhadap sel-sel hidup, terutama DNA, ketika sel-sel tersebut tidak lagi menjadi bagian dari tubuh. Dengan kata lain, ketika sampel jaringan diambil, apakah emosi masih berpengaruh baik secara positif ataupun negatif? Pengetahuan konvensional akan mengatakan tidak. Kenapa pula kita mengharapkan temuan semacam itu? Lagi-lagi mengacu pada eksperimen Michelson-Morley tahun 1887. Hasilnya dipercaya menunjukkan tidak ada apapun di luar sana yang menghubungkan segala sesuatu di dunia ini dengan segala hal lainnya. Menurut pemikiran konvensional, sekali jaringan, kulit, organ-organ tubuh atau tulang dikeluarkan dari tubuh seseorang,
Seharusnya tidak ada lagi pertalian apapun dengan bagian-bagian tubuh tersebut. Namun, eksperimen ini justru membuktikan terjadinya sesuatu yang sungguh sangat berbeda. Dalam penelitian tahun 1993 yang dilaporkan di jurnal Advance, Angkatan Darat Amerika melakukan eksperimen untuk menentukan secara tepat apakah hubungan emosi dan DNA berlanjut setelah proses pemisahan, dan jika iya, dalam jarak seberapa jauh. Para peneliti mengawali dengan mengumpulkan potongan jaringan dan DNA dari dalam mulut seorang donor. Sampel ini kemudian diisolasi dan dibawa ke ruang lain di gedung yang sama tempat mereka mulai meneliti fenomena yang menurut sains modern mustahil. Di ruangan yang didesain khusus, DNA diukur secara elektrik untuk melihat apakah ia merespon emosi pemiliknya, sang donor, yang berada di ruang lain sejauh ratusan kaki. Di ruangannya, sang donor diperlihatkan serangkaian gambar video. Dirancang untuk menciptakan emosi murni di dalam tubuhnya, gambar-gambar visual itu berkisar dari rekaman masa perang yang penuh kekerasan sampai gambar-gambar erotis dan komedi. Tujuannya adalah agar sang donor merasakan spektrum emosi nyata dalam periode singkat. Ketika itu dilakukan, di ruangan lain respon DNA-nya diukur. Saat sang donor mengalami puncak atau kemerosotan emosional, sel-sel dan DNA-nya secara instan menunjukkan respon elektrik yang sangat kuat pada waktu yang bersamaan, meskipun jarak ratusan kaki memisahkan sang donor dengan sampel. DNA bereaksi seakan-akan masih terkoneksi secara fisik dengan tubuhnya. Pertanyaannya, bagaimana bisa begitu? Ada catatan kaki dari eksperimen ini yang akan saya bagikan di sini. Saya sedang melakukan tur buku di Australia saat terjadi serangan 11 September di Pentagon dan World Trade Center Amerika. Saat kembali ke Los Angeles, terasa sekali saya pulang ke negara yang berbeda dengan yang saya tinggalkan 10 hari lalu. Tidak ada seorang pun yang berpergian, bandara dan pelataran parkir kosong, dunia telah jauh berubah. Saya dijadwalkan menjadi pembicara dalam konferensi di LA. Tidak lama setelah pulang, dan meskipun tampaknya hanya sedikit orang yang akan datang, penyelenggara memutuskan untuk tetap melanjutkan program. Saat presentasi dimulai, ketakutan produser terbukti. Hanya sebagian kecil undangan yang datang. Ketika konferensi dimulai, para ilmuwan dan penulis terlihat seolah saling berbicara. Akhirnya, saya selesai menyampaikan bahasan tentang sifat saling terkoneksi dari segala sesuatu, lengkap dengan eksperimen Angkatan Darat Amerika sebagaimana di atas. Saat makan malam, pembicara lain datang menghampiri, berterima kasih atas materi saya, dan menyampaikan bahwa dia terlibat dalam penelitian yang saya bahas. Lebih akuratnya, laki-laki itu, Dr. Cliff Baxter, telah mendesain eksperimen Angkatan Darat Amerika sebagai bagian dari proyek yang masih berlanjut. Karya rintisannya tentang bagaimana intensi manusia mempengaruhi tanaman telah menggiringnya menuju eksperimen militer. Apa yang ditawarkan Dr. Baxter selanjutnya menjadi alasan saya untuk membagikan ceritanya di sini. Demikian ceritanya. Angkatan Darat Amerika telah menghentikan eksperimen dengan donor dan DNA-nya. Kondisi penelitian saat itu adalah sang donor dan DNA-nya berada di gedung yang sama dan hanya terpisah jarak ratusan kaki. Nah, rupanya setelah studi awal ini, Dr. Baxter dan timnya meneruskan penyelidikan dengan jarak yang lebih jauh. Pada satu titik, sang donor dan sel-selnya terpisah jarak hingga 350 mil. Selain itu, waktu antara pengalaman sang donor dan respon sel-sel diukur melalui jam atomik yang berlokasi di Colorado. Di setiap eksperimen, interval antara emosi sang donor dan respon sel-selnya adalah 0. Efek tersebut terjadi secara serentak, baik sel-sel tersebut berada di ruangan yang sama atau terpisah jarak ratusan mil, hasilnya tetap sama. Ketika sang donor merasakan pengalaman emosional, DNA-nya bereaksi seakan-akan masih terkoneksi dengan tubuhnya. Meskipun awalnya terdengar menyeramkan bagi kita, pertimbangan hal ini jika ada sebuah medan kuantum yang menghubungkan semua materi, berarti segalanya pasti tetap terkoneksi.
Seperti yang dinyatakan Dr. Jeffrey Thompson, kolega Cliff Baxter dengan penuh keyakinan. Tidak ada satu tempat pun di mana tubuh seseorang benar-benar berakhir dan tidak ada satu tempat pun di mana ia bermula. Rangkuman eksperimen 2. Implikasi eksperimen ini sangat besar, sebagian agak membingungkan. Jika kita tidak bisa memisahkan manusia dari bagian tubuhnya, apakah ini berarti ketika satu organ hidup berhasil ditransplantasikan ke manusia lainnya, kedua individu itu tetap saling terkoneksi? Pada hari-hari biasa, sebagian besar dari kita bersinggungan dengan puluhan, bahkan ratusan orang dan seringkali terjadi kontak fisik. Setiap kita menyentuh orang lain, semata-mata dengan menjabat tangan mereka, ada jejak DNA individual yang terbawa bersama kita dalam bentuk sel kulit yang ditinggalkan. Apakah ini berarti kita harus terus terkoneksi dengan orang-orang yang kita sentuh selama DNA di dalam sel yang dibagikan pada kita masih hidup? Dan jika demikian, seberapa dalam koneksi kita dengan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini adalah iya, koneksi tersebut eksis. Tetapi, kualitasnya tampak ditentukan oleh seberapa sadar kita akan eksistensi koneksi itu. Seluruh kemungkinan ini mengilustrasikan besarnya dampak yang ditunjukkan eksperimen di atas. Pada waktu yang sama, eksperimen tersebut meletakkan fondasi bagi sesuatu yang lebih besar lagi. Jika sang donor merasakan emosi di tubuhnya dan DNA-nya merespon emosi itu, bukankah berarti sesuatu pasti berpindah di antara keduanya hingga memungkinkan emosi beralih dari yang satu ke yang lain? Mungkin iya, mungkin tidak. Eksperimen ini bisa jadi hanya menunjukkan kepada kita sesuatu yang lain, gagasan luar biasa yang sangat sederhana sampai-sampai diabaikan begitu saja. Bisa jadi emosi sang donor sama sekali tidak perlu berpindah. Mungkin, agar bisa memberikan pengaruh, energi tidak perlu beralih dari sang donor ke tempat lain. Begitu tercipta dan meluap, emosi seseorang bisa jadi sudah berada di dalam DNA dan juga semua tempat lainnya. Saya menyebutkan hal ini di sini untuk menjajaki kemungkinan luar biasa yang akan kita jelajahi dengan segala pertimbangan di bab 3. Kesimpulannya, yang juga menjadi alasan saya menyampaikan eksperimen ini sangat sederhana. Agar DNA dan sang donor memiliki hubungan apapun, harus ada sesuatu yang menghubungkan keduanya bersama-sama. Dan eksperimen ini menunjukkan 4 hal. 1. Di antara jaringan hidup, ada medan energi yang sebelumnya tidak terdeteksi. 2. Sel-sel dan DNA berkomunikasi melalui medan energi tersebut. 3. Emosi manusia memiliki pengaruh langsung terhadap DNA. 4. Berapapun jaraknya, pengaruh akan terjadi seketika. Eksperimen ketiga. Meskipun pengaruh emosi manusia terhadap kesehatan dan sistem imun tubuh telah lama diakui tradisi-tradisi spiritual di seluruh dunia, sangat jarang hal itu dicatat sebagai bagian dari metode yang berguna untuk kaum awam. Pada tahun 1991, organisasi bernama Institute HeartMath dibentuk dengan tujuan khusus mengeksplorasi kekuatan yang dimiliki emosi manusia terhadap tubuh dan peran yang diemban emosi tersebut di dunia kita. Secara spesifik, HeartMath memilih untuk memfokuskan riset pada satu bagian di tubuh kita, tempat emosi dan rasa berasal, hati atau jantung. Karya terobosan penelitinya telah dipublikasikan secara luas di jurnal-jurnal bergengsi dan dikutip dalam berbagai makalah ilmiah. Salah satu penemuan paling signifikan yang dilaporkan HeartMath adalah pengetahuan tentang medan energi berbentuk donat yang mengelilingi hati dan menjangkau sampai keluar tubuh. Medan energi elektromagnetik ini berada dalam konfigurasi yang disebut torus dan berdiameter sekitar 5-8 kaki. Lihat gambar berikut. Meskipun tidak sama dengan aura tubuh atau prana seperti yang dideskripsikan tradisi Sanskerta kuno, mungkin juga medan pada hati ini merupakan ekspresi energi yang bermula dari area tersebut. Mengetahui medan ini eksis, para peneliti HeartMath bertanya-tanya, apakah ada bentuk energi lain yang belum kita temukan di bidang yang kita kenal ini? Untuk menguji teorinya, mereka memutuskan untuk menguji pengaruh emosi terhadap DNA.
Eksperimen ini dilakukan antara 1992 dan 1995. Dimulai dengan mengisolasi DNA manusia dalam gelas kimia kaca, kemudian mengeksposnya pada bentuk emosi kuat yang disebut sebagai emosi koheren. Menurut Glenn Rain dan Rollin McCarthy selaku peneliti utama, keadaan fisiologis ini bisa diciptakan secara sengaja dengan menggunakan teknik manajemen mental dan emosi yang didesain khusus untuk menenangkan pikiran, memindahkan kesadaran seseorang ke area hati dan fokus pada emosi positif. Mereka melakukan serangkaian tes dengan melibatkan 5 orang yang telah dilatih untuk menetapkan emosi koheren. Menggunakan teknik-teknik khusus untuk menganalisis DNA secara kimiawi maupun visual, peneliti bisa mendeteksi setiap perubahan yang terjadi. Hasilnya tak bisa disangkal dan implikasinya pun tak bisa diragukan lagi. Intinya, emosi manusia mengubah bentuk DNA. Tanpa sentuhan fisik atau melakukan hal lain selain menciptakan perasaan tertentu di tubuh mereka, para partisipan bisa mempengaruhi molekul DNA dalam gelas kimia. Pada eksperimen pertama, yang melibatkan 1 orang saja, efek yang dihasilkan berupa kombinasi niat yang terarah, cinta tanpa syarat, dan gambaran spesifik dari molekul DNA. Dalam kalimat salah satu peneliti, eksperimen ini menunjukkan bahwa intensi yang berbeda menghasilkan efek berbeda pula pada molekul DNA, hingga menyebabkannya terlilit atau terlepas. Jelas, implikasinya melebihi apapun yang diperhitungkan teori sains tradisional sampai saat ini. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa keadaan DNA di tubuh manusia sudah demikian dari sananya. Pemikiran kontemporer menyatakan bahwa DNA tidak bisa diubah. Kita hanya mendapatkan apa yang didapatkan ketika lahir. Dengan pengecualian obat-obatan, bahan kimia, dan medan elektrik, DNA kita tidak berubah sebagai respon atas apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi, eksperimen ini menunjukkan kepada kita betapa hal tersebut keliru total. Teknologi batin untuk mengubah dunia kita. Jadi, apa yang dipetik dari berbagai eksperimen tersebut tentang hubungan kita dengan dunia? Kesamaan ketiga percobaan adalah semuanya melibatkan DNA manusia. Tidak ada satupun pengetahuan konvensional yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa material hidup di tubuh kita mampu memberikan pengaruh terhadap dunia di luar diri kita. Dan tidak ada juga yang menyebutkan emosi manusia bisa mempengaruhi DNA melalui cara apapun saat berada di tubuh pemiliknya, apalagi jika DNA itu berada sekian ratus mil jauhnya. Tetapi, justru hal sebaliknya yang diperlihatkan hasil eksperimen. Ketika kita memperhatikan setiap eksperimen secara terpisah tanpa menghiraukan yang lain, ada hal menarik. Setiap eksperimen menunjukkan kepada kita sesuatu yang tampak sebagai anomali yang melampaui pemikiran konvensional dan beberapa penemuan bahkan mengejutkan. Tanpa konteks yang lebih luas, kita akan tergoda untuk mengelompokkan eksperimen-eksperimen tersebut dalam kategori hal-hal untuk dilihat di hari nanti yang masih sangat-sangat jauh. Tetapi ketika kita mempertimbangkan ketiga eksperimen itu secara bersamaan, sesuatu yang serupa kehancuran paradigma lama bakal terjadi. Eksperimen-eksperimen itu membarkan sebuah cerita pada kita. Dan ketika kita memperhatikan setiap eksperimen sebagai bagian dari teka-teki yang lebih besar, cerita tersebut melompat kepada kita seperti citra-citra tersembunyi dari gambar pelukis Escher. Jadi, mari kita melihat sedikit lebih dalam. Pada eksperimen pertama, Paponin menunjukkan kepada kita bahwa DNA manusia memiliki efek langsung terhadap vibrasi cahaya. Lalu, pada eksperimen kedua, yaitu eksperimen angkatan darat, kita mendapati, entah saat berada di ruangan yang sama dengan DNA kita atau terpisah jarak ratusan kilometer, kita masih terkoneksi dengan molekul-molekul dan efeknya sama saja. Adapun pada eksperimen ketiga, peneliti HeartMath menunjukkan bahwa emosi manusia memiliki efek langsung terhadap DNA, yang pada akhirnya turut mempengaruhi hal-hal yang menyusun dunia kita. Ini permulaan dari sebuah teknologi, yaitu teknologi batin yang bukan sekedar memberitahu bahwa kita memiliki pengaruh terhadap tubuh dan dunia kita,
melainkan juga memperlihatkan kepada kita bahwa efek teknologi batin tersebut ada, lengkap dengan cara kerjanya. Seluruh eksperimen ini menghadirkan dua kesimpulan yang sama, yang menjadi intisari buku ini. 1. Ada sesuatu di luar sana, sebuah matriks energi yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya di alam semesta. Medan penghubung ini menyebabkan hasil tak terduga dari eksperimen-eksperimen tersebut. 2. DNA di dalam tubuh memberi kita akses menuju energi yang menghubungkan kita dengan alam semesta, dan emosi merupakan kunci untuk mengakses medan tersebut. Sebagai tambahan, eksperimen-eksperimen itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan medan tersebut menjadi esensi dari eksistensi kita. Jika memahami cara kerjanya dan cara untuk terkoneksi dengannya, kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan apa yang diketahui dari medan tersebut dalam kehidupan kita. Saya mengajak Anda untuk merenungkan makna apa yang bisa ditarik dari hasil dan kesimpulan dari eksperimen-eksperimen tersebut bagi kehidupan kita. Masalah apalagi yang tidak bisa terpecahkan, sakit apalagi yang tidak bisa disembuhkan, dan kondisi apalagi yang tidak bisa ditingkatkan jika kita mampu mengakses kekuatan ini dan mengubah cetak biru kuantum tempat segala hal berasal. Cetak biru tersebut adalah medan energi yang sebelumnya tidak terdeteksi, yang disebut Max Planck sebagai pikiran yang sadar dan cerdas, conscious and intelligent mind. Matriks ilahi. Sejumlah eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa matriks terbuat dari bentuk energi yang tidak seperti apapun yang pernah kita ketahui di masa lalu. Karena itu, butuh waktu lama bagi para ilmuwan untuk menemukannya. Disebut sebagai energi halus, ia sama sekali tidak bekerja sebagaimana medan energi konvensional. Sebaliknya, ia terlihat seperti jalinan erat jaring-jaring, dan ia menyusun struktur penciptaan yang saya sebut matriks ilahi. Dari sekian banyak cara mendefinisikan matriks ilahi, mungkin yang paling sederhana adalah dengan membayangkan sebagai 3 hal mendasar. 1. Wadah bagi alam semesta. 2. Jembatan antara dunia di dalam dan di luar diri kita. Dan 3. Cermin yang memantulkan pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan kita. Ada 3 atribut lagi yang membuat matriks ilahi terpisah dari bentuk energi lain. Pertama, ia bisa dideskripsikan berada di mana-mana di setiap waktu, telah ada dengan sendirinya. Tidak seperti siaran stasiun TV atau radio yang harus dibuat di suatu tempat sebelum dikirim dan diterima di tempat lain. Medan ini sudah berada di mana-mana. Kedua, medan energi ini berasal dari awal penciptaan bersamaan dengan Big Bang atau bagaimanapun kita menyebut permulaan itu. Jelas, tidak ada yang bisa memberitahu kita apa yang ada sebelumnya. Tapi para fisikawan percaya bahwa pelepasan energi besar-besaran yang membuat alam semesta eksis merupakan aksi dari ruang itu sendiri. Seperti mantra penciptaan yang disebutkan Rig Veda sebelum permulaan, tidak ada apapun saat itu, tidak ada udara, pun tidak ada langit. Saat eksistensi ketiadaan meledak menjadi sesuatu dari ruang, hal-hal yang berada di antara ketiadaan pun terlahir. Kita bisa memikirkan matriks ilahi sebagai gema dari momen itu. Ketika sang waktu bermula, ataupun sebuah penghubung yang tercipta dari waktu dan ruang yang mengoneksikan kita dengan segala sesuatu, sifat dari konektivitas ini adalah ia selalu ada dan tidak mengenal jarak karena segala sesuatu diliputi dan dirembesinya. Karena segala sesuatu berada di dalam matriks, maka semuanya pada hakikatnya tidak mengenal jarak. Karakteristik ketiga dari medan ini yang membuatnya sangat berarti bagi hidup kita adalah ia memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, medan ini merespon kekuatan emosi manusia. Melalui bahasa yang berbeda, tradisi-tradisi kuno telah melakukan yang terbaik untuk membagikan rahasia besar ini kepada kita. Dituliskan pada dinding-dinding candi, digoreskan pada perkamen-perkamen usang dan mendarah daging pada kehidupan orang-orang itu sendiri,
Petunjuk tentang cara berkomunikasi dengan energi yang menghubungkan segala sesuatu ini ditinggalkan orang-orang yang lahir sebelum kita. Leluhur kita pun telah memperlihatkan cara untuk menyembuhkan tubuh dan menghidupkan hasrat terdalam dan mimpi terbesar manusia. Baru sekarang ini, hampir 5.000 tahun setelah petunjuk pertama terekam, bahasa sains menemukan kembali hubungan yang sama antara dunia dan diri kita. Energi yang ditemukan pada eksperimen ini dan diteorikan oleh yang lain sangat baru, sampai-sampai para ilmuwan belum menyetujui istilah tunggal untuk menyebutnya. Maka, ada beberapa nama berbeda yang digunakan untuk mengidentifikasi medan yang menghubungkan segalanya itu. Edgar Mitchell, mantan astronot Apollo, menyebutnya pikiran alam, nature's mind. Adapun fisikawan dan pencetus teori dawai superstring, Michio Kaku, menamainya hologram kuantum. Meskipun ini bentuk penamaan modern dari kekuatan kosmik yang dipercaya bertanggung jawab atas eksistensi alam semesta, kita menemukan tema yang sama dan bahkan kata yang serupa di dalam teks yang dibuat ribuan tahun sebelum era fisika kuantum. Pada abad keempat, misalnya, ajaran gospel gnostik juga menggunakan kata pikiran mind untuk menyebut kekuatan ini dan bagaimana dari kekuatan kesunyian muncul kekuatan besar, pikiran semesta yang mengatur segala sesuatu. Seberapapun berbeda sebutannya satu sama lain, semua terlihat mendeskripsikan hal yang sama, esensi kehidupan yang merupakan struktur realitas kita. Pikiran inilah yang dirujuk Planck di Florence, Italia pada pertengahan abad ke-20. Dalam ceramah yang disampaikan pada tahun 1944, ia memberikan pernyataan yang besar kemungkinan tidak akan dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan pada masanya. Dengan kata-kata penuh prediksi akurat yang akan sama mengejutkan di abad ke-21 dengan masa itu, Planck berkata, "Sebagai orang yang mendedikasikan seluruh hidup untuk sains yang paling logis sampai studi tentang misteri, saya bisa mengatakan kepada Anda sebagai hasil penelitian saya tentang atom. Tidak ada materi seperti itu. Semua materi eksis oleh karena sebuah kekuatan yang membuat partikel-partikel sebuah atom bervibrasi dan memungkinkan adanya tata surya mini dari atom itu. Kita perlu mengasumsikan bahwa di balik kekuatan ini terdapat pikiran yang sadar dan cerdas. Pikiran inilah matriks semua materi." Tak diragukan lagi, berbagai eksperimen dan pembahasan di bab ini menunjukkan bahwa matriks Planck benar adanya. Terlepas dari bagaimana kita menyebutnya atau hukum fisika apa yang sesuai atau tidak sesuai dengannya, medan yang menghubungkan segala sesuatu dalam penciptaan itu nyata. Ia berada di sini dan saat ini juga. Ia berada sebagai diri Anda dan diri saya. Ia adalah semesta di dalam diri kita sekaligus yang mengelilingi kita. Jembatan kuantum antara semua kemungkinan di dalam pikiran kita dan apa yang terwujud di dunia nyata. Matriks energi yang menjelaskan hasil ketiga eksperimen di atas sekaligus menunjukkan bahwa perasaan positif dan doa di dalam diri kita bisa menjadi sangat efektif bagi dunia di luar diri kita. Tetapi hubungan kita dengan matriks semua materi tidak berhenti di sini. Hubungan tersebut berlanjut sampai hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Matriks ilahi berada di mana-mana yang merupakan segalanya. Mulai dari burung yang mengelepak tinggi di atas kita sampai partikel kosmik yang melintasi tubuh dan rumah kita seakan-akan kita adalah ruang kosong. Segala unsur hadir di dalam wadah realitas yang sama. Matriks ilahi. Inilah yang mengisi kekosongan di antara Anda dan kata-kata di halaman ini. Inilah yang menyusun ruang itu sendiri. Ketika Anda berpikir tentang matriks dan bertanya-tanya mengenai tempatnya, yakinlah bahwa dimanapun ruang berada, akan ada pula energi halus itu. Lalu, apa makna semua ini? Selayaknya rahasia besar yang dicurigai semua orang namun jarang dibicarakan, melalui matriks ilahi, kita semua terkoneksi melalui cara paling intim yang bisa dibayangkan. Tapi, apa sebenarnya makna hubungan ini bagi kita?
Apa artinya terikat sangat dalam dengan dunia kita dan kehidupan orang lain yang dengannya kita berbagi ruang kuantum murni tempat imajinasi hidup dan realitas terlahir? Jika kita lebih dari sekedar pengamat yang hanya bisa menyaksikan kehidupan terjadi di sekitar kita, pertanyaannya, seberapa besar yang dimaksud dengan kita? Segenap eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa ada kekuatan di dalam diri kita yang tidak seperti apapun yang pernah diciptakan mesin di laboratorium. Kekuatan ini tidak terikat hukum-hukum fisika, setidaknya hukum-hukum fisika yang kita pahami saat ini. Dan kita tidak butuh eksperimen laboratorium untuk mengetahui adanya koneksi tersebut. Berapa kali Anda hendak menelepon seseorang, lalu Anda mendapati ia menelepon duluan ketika Anda baru memencet nomor telepon? Berapa kali Anda mendapati diri Anda menikmati waktu bersama seseorang teman di jalanan, mall, atau bandara yang sibuk hanya untuk mendapatkan perasaan aneh bahwa Anda sudah pernah berada di tempat itu atau bersama orang-orang tersebut sebelumnya, melakukan hal yang persis sama dengan apa yang Anda lakukan saat itu? Meskipun menyenangkan untuk dibicarakan, contoh-contoh sederhana itu bukan sekedar kebetulan acak. Meskipun kita susah membuktikan secara ilmiah mengapa fenomena-fenomena itu terjadi, kita semua tahu bahwa hal-hal tersebut sungguh terjadi. Dalam momen terkoneksian dan deja vu semacam itu, kita secara spontan melampaui batasan hukum-hukum fisika. Melalui kejadian singkat tersebut, kita diingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih di alam semesta dan diri kita daripada yang bisa kita ketahui secara sadar. Inilah kekuatan yang sama yang memberitahu kita bahwa kita lebih dari sekadar pengamat di dunia ini. Kunci untuk mengalami diri sendiri lewat cara ini adalah dengan menciptakan pengalaman-pengalaman tersebut sepenuh hati. Berbekal wawasan-wawasan transenden pada saat kita menginginkannya, alih-alih hanya membiarkan pengalaman-pengalaman itu terjadi begitu saja. Dengan pengecualian beberapa orang berbakat, tampaknya ada satu alasan yang tepat tentang mengapa kita tidak mampu melakukan bilokasi, perjalanan waktu, dan berkomunikasi secara lebih tepat dari yang bisa dibayangkan hukum-hukum fisika. Semua bermuara pada keyakinan terkait diri sendiri dan peran kita di alam semesta. Dan hal inilah yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Kita adalah para pencipta. Bahkan lebih dari itu, kita adalah para pencipta yang saling terkoneksi. Melalui matriks ilahi, kita berpartisipasi dalam perubahan tiada akhir yang memberikan makna pada kehidupan. Saat ini, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah kita pengamat pasif di alam semesta atau bukan, melainkan lebih tentang bagaimana kita sanggup mencipta sesuai dengan keinginan kita sendiri. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.